Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, masih boleh menikmati hari yang baru, hari yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita percaya itu semua berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepatutnya kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita mau baca di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Berbunyi demikian, Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan, ayat-ayat yang luar biasa. Mungkin sudah sering kita dengar ayat ini, mungkin dari sekolah minggu kita sudah sering mendengar ayat ini. Tetapi saya percaya dan saya yakin dalam kehidupan kita, setiap firman yang kita dengar itu adalah hal yang baru. Hal yang baru yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Kalau saya mau beri judul, saya beri judul dalam renungan pagi hari ini yaitu Sakeus dipulihkan. Sakeus dipulihkan. Bagaimana Sakeus ini sehingga dia dipulihkan? Bagaimana Sakeus dipulihkan dari kehidupannya? Yang pertama yaitu dia berusaha berjumpa dengan Yesus. Sakeus pada waktu itu tidak mengenal Yesus. Sakeus tidak tahu siapa Yesus itu. Tetapi dia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Begitu juga dengan kehidupan kita. Untuk kita mengenal Yesus, kita harus berjumpa. Kita harus berjumpa dengan Yesus. Mungkin lewat doa, lewat pujian, penyembahan. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di saat kita berjumpa dengan Yesus. Itu yang sudah dilakukan oleh Sakeus pada waktu itu. Sakeus berusaha berjumpa dengan Yesus. Dan kita melihat di saat Sakeus berjumpa dengan Yesus, dia mendapatkan pemulihan. Dia bertobat pada waktu itu. Ada hal yang berubah. Ada hal yang berubah dalam kehidupan Sakeus di saat dia berjumpa dengan Tuhan. Ada pertobatan. Ada pertobatan dalam kehidupan Sakeus pada waktu itu. Padahal secara manusia waktu itu Sakeus orangnya pendek, tidak bisa melewati orang banyak. Orang banyak adalah sebuah masalah karena dia tidak bisa melihat Yesus, dia tidak berjumpa dengan Yesus. Tetapi itu tidak menghalangi Sakeus untuk dia melihat bahkan berjumpa dengan Yesus pada waktu itu. Kalau Sakeus tidak berusaha, kalau Sakeus tidak melakukan usaha pada waktu itu, tidak maju, dia tidak berlari, dia tidak menaiki pohon ara, dia tidak akan ada pertobatan. Dia tidak akan ada pemulihan.
Tetapi pada waktu itu dia berusaha, dia berlari, dia menaiki pohon ara sehingga dia berjumpa dengan Yesus dan ada pertobatan di dalamnya. Di saat dia berjumpa dengan Yesus, ada pemulihan, ada pertobatan, sehingga kita melihat buah-buah dari pertobatan Sakeus pada waktu itu di dalam ayatnya yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kita melihat di saat berjumpa dengan Yesus, di saat Sakeus berjumpa dengan Yesus, ada pertobatan, bahkan ada buah dari pertobatan. Sakeus pada waktu itu dipulihkan. Dan yang kedua, bagaimana Sakeus itu dipulihkan, yaitu Sakeus menghargai kehadiran Tuhan. Sakeus menghargai hadirat Tuhan. Sakeus memberikan contoh buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih dalam kita beribadah. Kalau kita beribadah, tujuan kita beribadah yaitu kita berjumpa dengan Tuhan. Di saat kita beribadah, tujuan kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ada di situ karena firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Hadirat Allah ada di situ. Jadi saat kita beribadah kepada Tuhan, kita beribadah dimanapun kita beribadah, kita berkumpul atas nama Tuhan. Kita mau hargai kehadiran Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Di saat kita izinkan Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita, Tuhan masuk dalam hati kita, Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Kita melihat Sakeus mendapatkan keselamatan. Itu contoh yang sudah diberikan oleh Sakeus. Sakeus mendapatkan pemulihan. Di saat dia berjumpa dengan Tuhan, Sakeus bertobat pada waktu itu. Di saat dia berjumpa dengan Tuhan, bahkan Sakeus memberikan contoh kepada kita. Di saat Tuhan ada di situ, di saat Tuhan hadir, Tuhan akan memberkati kita. Itu yang diterima oleh Sakeus. Puji Tuhan, kita berdoa. Mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada sekarang ini Tuhan, kami percaya itu semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, Engkau yang mendahului langkah-langkah kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan Tuhan, dari niat-niat orang jahat, dari roh-roh jahat yang ingin mengganggu keseharian kami ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau andalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya kami diberkati oleh Engkau. Berkati gereja kami Tuhan, berkati GPDI COTW, dari Bapak dan Ibu Gembala, setiap hamba-hambamu yang melayani Engkau Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami semua. Tuhan senantiasa memberkati urapan baru Tuhan anugerahkan dalam kehidupan hamba-hambamu yang melayani Engkau Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang senantiasa memberkati apapun setiap pekerjaan mereka, usaha mata pencaharian Tuhan yang buat berhasil semuanya. Tuhan turut campur tangan dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan juga berkati kalaupun ada jemaat-jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang dalam kesakitan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.